Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di surat 61 ayat 14 ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Jadi orang-orang beriman itu ya adalah penolong agama Allah setiap keadaan. Ini perintah buat orang yang beriman. Jadi kalau kamu belum beriman, ini bukan perintahnya. Jadi beriman dulu. Jadi ayat ini memerintahkan agar kita menjadi penolong agama Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam punya pengikut yang setia, namanya kaum Hawari. Ya, jumlahnya berapa sih? 12. Hanya 12 orang gitu ya. Pengikutnya cuma 12 yang setia. Gitu. Maka Rasulullah yang mulia, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya pengikut juga yang setia, punya sahabat yang setia juga, gitu. Pengikut dan sahabat yang paling setia namanya Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, dan 10 sahabat yang ditetapkan oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Hafal nggak? Hafal ya? Coba hitung dulu. Jangan nggak hafal kamu. Ini orang yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Ibarat kalau orang masuk tanpa tiket, nyelonong aja masuk surganya. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Said bin Zaid, Zaid bin Sabit, Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 tuh. Ini kamu hafalin, ini nanti ketemu nih kalau kamu hafalin. Ini jadi teman nantinya. Ya. Jadi jangan mengenal orang yang masuk neraka, nggak usah. Ini udah pasti masuk surga. Kenal tuh yang keren gitu loh. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang pasti masuk surga. Dan itu tercatat namanya di Masjid Nabawi. Dicatat itu nama-namanya. Di seputaran itu, di tengah-tengah ditaruhnya. Itu 10 sahabat Nabi yang dipastikan masuk surga. Abdurrahman bin Auf. Ini satu lagi benar. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu salah satunya, iya. Itu ya. Kalau ditanya kalau Bilal bin Rabah masuk surga nggak? Iya. Cuma nggak masuk kategori yang 10. Ya. Jadi kalau kita beriman, kata Allah dalam firman-Nya, kunu, diperintahkan untuk jadi penolong-penolong agama Allah. Maka barang siapa yang mempelajari Al-Quran kemudian dia mengajarkannya, dia termasuk orang yang menolong agama Allah. Ya. Maka ditanya tuh, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku, kata Isa putra Maryam, untuk menegakkan agama Allah. Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu dari segolongan Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Jadi agamanya Nabi Isa itu khusus untuk orang Israel. Jadi kalau kamu bukan orang Israel, jangan ikut Nabi Isa, ya kan? Ikutnya Nabi Muhammad, ya, Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Itu ngikutnya itu. Begitu juga orang beriman suruh menjadi penolong-penolong Allah. Ada nggak ayatnya? In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Hah? Jadi segolongan orang-orang Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Jadi kalau kamu sudah jadi orang yang beriman, gak usah khawatir, diberikan kekuatan oleh Allah terhadap musuh-musuhnya. Gitu. Makanya nggak pernah kalah. Kalau orang beriman itu nggak pernah kalah. Jangan banyak pengikutnya, sendiri saja berani. Kenapa? Diberikan kekuatan oleh Allah. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ini udah nas namanya, ketetapan. Kalau kamu beriman pasti menang. Maka disebut di dalam Al-Quran, disebutkan qad aflahal mu'minun. Surat apa itu? Ya lihat aja, coba lihat. Namanya Al-Mu'minun suratnya, iya kan? Surat 23, lihat. Ini orang-orang yang menang nih, iya, pasti menang. Jadi nggak usah khawatir. Qad aflahal mu'minun. Betul nggak ayatnya gitu? Sungguh Allah bersumpah, beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu dipastikan menang dan beruntung. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Kira-kira kamu kalau salat jadi makmum khusyuk nggak? Tidak. Kira-kira bisa beruntung nggak kamu? Enggak. Sebab kalau imam salah saja kamu nggak bisa perbaikin. Betul nggak? Betul. Coba kalau kamu perhatikan khusyuk imam, dia baca surat Al-Kahfi. Jadi kalau orang yang beriman itu dipastikan beruntung. Beriman saja kamu pasti beruntung, ya. Kenapa? Karena kalau orang yang beriman itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, perbuatannya dan perkataannya. Jadi orang yang beriman itu selalu menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
Maka orang beriman selalu menunaikan zakat. Kalau dia beriman, dia bisa menunaikan zakat. Bukan cuma zakat fitrah, tapi zakat mal. Makanya orang-orang beriman setiap tahun mengeluarkan zakat mal miliaran. Gitu. Kalau jadi mustahik dia, ya kan? Jadi mustahik yang nerima zakat. Payah, gua nggak dapet zakat, kata. Ya Allah, nasibmu jelek amat gitu, ya kan? Nasibmu jelek. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya serta keturunannya tidak menerima zakat. Jadi kita berusaha jangan sampai kita menerima zakat. Sebagaimana Rasulullah. Ini bahagia betul. Nanti zakatnya sama Ustadz aja ya. Ya Allah, nasibnya apes bener tuh Ustadz, ya kan? Dapat daki, ya kan? Dapat daki. Iya. Tapi terima kasih, kamu udah ngasih kambing, ya kan? Iya. Saya kemarin pulang maghrib itu, sidang sampai maghrib itu. Astagfirullahaladzim. Saya juga nungguin tadi. Iya, saya akhirnya mau berhenti di situ udah pas maghrib lagi. Pulang dalam buru-buru. Udah lapar perut, mau makan apa ini? Katanya ada yang nganterin tuh. Emang nasib baik itu, ya kan? Nasib baik. Nah, jadi orang beriman itu orang yang paling beruntung, ya. Jadi orang-orang pengikut-pengikutnya Nabi Isa mengatakan, kamilah penolong-penolong agama Allah, kamilah yang akan menjadi penolong dan pendukungmu dan menyampaikan risalah, ya. Oleh karena itu Nabi Isa mengutus mereka untuk menyuruh manusia yang ada di negeri Syam, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi agamanya khusus buat orang Yahudi dan Yunani. Kalau orang Indonesia jangan ikut-ikutan, kan? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika musim haji tiba, beliau bersabda, man rajulun yu'wini hatta uballigha risalata rabbi. Siapakah orang yang akan menolongku? Dulu Nabi Isa bilang, siapa yang akan menolongku. Kemudian Rasulullah juga bersabda, siapa yang akan menolongku sehingga aku mampu menyampaikan risalah Rabbku. Gitu. Fa inna Quraisyan qad man'uni an uballigha risalata Rabbi. Karena kaum Quraisy telah menentangku untuk melakukannya. Jadi kaumnya sendiri menentangnya. Ada nggak yang mau menolongnya? Ada. Ya, itu ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kaum Aus dan kaum Khazraj dari Madinah sebagai penolong beliau. Siapa penolongnya? Kaum Aus dan kaum Khazraj. Ini orang apa sih? Orang Yaman, orang Madinah. Orang Madinah. Ini dulunya kaum Khazraj sama Aus ini perang terus. Berselisih paham. Selalu berselisih paham. Tapi Allah jadikan kaum Aus dan kaum Khazraj di Madinah sebagai penolong Rasulullah. Maka disebutnya dia kaum Ansar. Itu keren nggak? Makanya di Madinah kalau kamu ke sana jangan heran kalau orang maksa ngasih kamu uang. Dia senang menolong. Kerjaannya senang menolong. Iya, sampai sekarang itu. Kalau ada orang pergi haji di sana itu, dicegat dia dari masjid itu, dicegat. Masuk ke rumah saya, masuk. Disiapkan sarapannya, disiapkan semuanya, makanannya. Pulangnya dibawain makanan. Dikasih uang juga. Kurang bagaimana coba? Sampai dipaksa mau buka puasa dipegang-pegang, ya kan? Diteng-teng dari tempat wudhu untuk ngasih makan. Kita mah nggak usah repot-repot kalau mau ngasih makan orang. Taruh aja di jalanan habis. Iya. Di sana taruh di jalanan, siapa yang mau apa? Nggak ada. Semua orang mau memberi. Makanya kaum Ansor di sana rapi, bersih. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik jika kamu tahu. Masalahnya kamu nggak tahu, gitu ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan juga kaum Ansor, ya, dan digolongkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.